bantu? Apa yang bernama Jin sudah tiba dari Surabaya. Sudah, Pak. Mau bicara? Tidak. Dari mana, Pak? 84. Halo? Pesanan Nona sudah kami siapkan. Bagaimana kalau saya antar sekarang? Boleh, saya tunggu ya. Don't disturb. Siapa kamu? Maaf, kalau saya mengagetkan. Saya hanya mengantarkan surat ini. Mau apa kamu? Tolong, jangan kasih aku. Aku mohon. Jangan. Aku mohon jangan.
Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Kalau saya boleh tahu, kamar 105 di sebelah mana? Sebelah sana, Pak. Mari saya antar. Terima Silakan. kasih. Ya betul, saya sendiri. Ada apa? Aduh, saya sedang sibuk sekali. Nanti saja hubungi saya 1 jam lagi, oke? 1 jam lagi. Ya. Silakan masuk, Pak. Saya rasa ini bukan milik korban. Ini ancaman si pembunuh untuk korban sebelum meninggal. Kenapa Anda tidak mengetuk pada saat kejadian? Kami tidak berani. Karena pelampang bertuliskan don't disturb. Itu menurut peraturan di hotel kami, Pak. Lantas? Menurut peraturan di hotel kami, selama 24 jam, pelampang tidak berganti tulisan. Kami dari pihak hotel wajib untuk mencurigai penghuni kamar tersebut, Pak. Ketika Anda memasuki kamar hotel, apakah pintu dalam keadaan terbuka atau tertutup? Tertutup. Jadi Anda telah menyentuh handle pintu itu setelah pembunuhan ini terjadi? Tapi saya disuruh atasan saya, Pak. Siapa atasan Anda? Pak Indrawan, Pak. Temui saya dengan dia. Baik, Pak. Pak, apa komentar Bapak tentang pembunuhan ini? Bagaimana kasus pembunuhan Saya ini, belum bisa Pak? beri komentar. Permisi. Motivasi pembunuhan seorang gadis di hotel berbintang 4 bukan bertujuan untuk mengambil harta gadis tersebut, tapi melibatkan seorang penyair, Tommy Antonius. Puisinya, karena sebelum korban meninggal, korban telah menyempatkan diri menulis judul puisinya melalui tetesan darah di sebuah kertas putih. Dari lantai 10 hotel berbintang 4, kami meliput berita di tempat kejadian tersebut. Tapi bukankah rancangan itu sudah disetujui oleh Pak Edifong? Saudari sebagai asisten saya bertugas menjalankan struktur program yang saya berikan. Jangan mengira itu gampang. Menjual itu tidak mudah. Saya tahu dan tentu Anda juga sudah tahu bahwa tujuan Bapak Edifong bukan hanya sekedar berproduksi lalu menjual, tapi harus beruntung. Baik, saya mengerti. Saya berjanji akan menjalankan struktur organisasi Mitra Abadi sesuai dengan program Anda. Ya, itu yang saya inginkan. Karena Mitra Abadi hanya terdiri dari beberapa mesin dan sejumlah karyawan kecil yang bertujuan untuk kaya, bukan sekedar memberi kesempatan berkarya dari segelintir orang-orang idealis. Baik, kalau memang ini semua telah didasari oleh kesalahan saya minta maaf. Permisi. Selamat siang. Bisa bicara dengan Tommy Antonius? Ya, ini saya sendiri. Apa kabar, Bung Tommy? Maaf kalau saya mengganggu Anda. Oh, tidak apa-apa, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Bung Tommy, ada sesuatu yang serius yang melibatkan diri Anda. Saya ingin menjelaskannya kepada Anda dari... Begini, Bung Tommy. Kalau bisa Anda datang ke kantor saya sebelum waktu Anda mengajar. Oke? Oke, baik, Pak. Saya akan segera ke sana.
Siapa? Sebulan yang lalu Anda pernah ditugaskan mengamankan buruh mitra abadi yang melakukan unjuk rasa protes kenaikan gaji. Ada sebuah surat korban yang ditemukan Sersan Joko di dalam tasnya. Kedatangan korban ke Jakarta merupakan tugas dari Edi Fong ke mitra abadi. Menurut penyelidikan saya sebulan yang lalu, Edi Fong dikenal oleh kalangannya sebagai diktator. Kalau begitu, Anda temui saudara Edi Fong. Mungkin beliau lebih mengetahui identitas dari korban. Pokoknya pesanan kamu beres. Yang jelas, saya masih menunggu kedatangan Bapak di kantor saya. Siang, Pak. Permisi. Silakan. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Sila mana? Ada di ruang rapat. Selamat siang. Ada bisa saya bantu? Saya mau bertemu Kapten Franz. Ya, mari silakan. Silakan. Hai Tommy. Selamat siang, Pak. Silakan, silakan. Saya yakin pasti Anda datang. Justru kehadiran Bapak menelpon saya membuat saya ingin tahu tentang keterlibatan saya, Pak. Dan kalau boleh saya tahu, keterlibatan apa yang menyangkut nama baik saya, Pak? Kriminalitas yang didasari oleh seks. Bisa saya lihat, Pak? Kalau saya boleh menafsirkannya, mungkin hanya perselingkuhan dalam menutupi kolusi. Maksud Bapak? Kira-kira jam 7 pagi tadi, pihak kami telah menerima telepon dari hotel yang menyatakan kematian seorang perempuan di kamar hotelnya. Dari hasil penyelidikan kami mengenai identitas korban, beliau bernama Jane. Apakah Anda mengenalnya? Dari sekian banyak saya berkenalan dengan wanita, saya tidak pernah menemukan gambar ini dan nama yang tadi. Tapi dari hasil pemeriksaan kami, korban telah menulis judul puisi Anda dengan tetesan darahnya. Di atas kertas ini, Saudara Tommy, coba Anda perhatikan baik-baik tulisan di atas kertas ini. Dan di sini tercantum nama Anda. Tommy Antonius. Ini bukti otentiknya. Permisi. Ada apa? Bagian produksi, dia mau jalan seenaknya sendiri. Setiap problem di kantor, jangan sesekali dipecahkan dengan kemarahan. Tapi Saya tahu, hubungan kerja antara produksi dan pemasaran di sini beda sekali dengan program kerja di barat. Sebagaimana kamu pernah studi di sana, sedangkan kita di sini, kita tidak pernah mengenal perbedaan kelas antara buruh dan majikan. Iya kan? Namun, sekarang ini telah terjadi suatu keharmonisan antara atasan dan bawahan dalam meningkatkan struktur organisasi di dalam perusahaan ini. Saya rasa memang begitu, Sil. Andai kata semua warga negara telah menghayati Pancasila
mungkin negara ini akan menjadi sepotong surga di muka bumi. Saya terlalu capek. Mungkin kita bisa melakukannya besok atau lusa. Kamu bukan capek, tapi kamu terlalu lelah karena kamu banyak berkorban memikirkan apa yang kita inginkan. Hingga kamu lupa, di balik kelenturan tubuhmu terdapat sebuah kenikmatan. Kamu memang menggairahkan. Motivasi pembunuhan seorang gadis di hotel berbintang 4 bukan bertujuan untuk mengambil harta gadis tersebut, tapi melibatkan seorang penyair, Tommy Antonius. Ya, itu betul. Saya mengerti. Tapi alasan itu tidak bisa saya terima begitu saja. Begitupun kami tidak mau menerima risikonya. Risiko? Risiko apa? Tentang kasus pembunuhan wanita yang melibatkan nama Anda sebagai tersangka. Bagaimana? Itu benar. Sebagai kepala cabang di Surabaya, Jenny memang punya dedikasi pada pusat Mitra Abadi yang saya pimpin. Oleh karena itu, saya menaikkan jabatannya sebagai wakil saya di pusat. Tentang hubungan saya dengan dia, itu tidak lebih antara atasan dan bawahan. Saya mau tahu, sejauh mana eksistensi Anda menilai Jen punya dedikasi yang tinggi? Sehingga Anda menarik korban ke pusat Mitra Abadi sebagai wakil Anda tentunya. Yang pertama, latar pendidikan beliau MBA. Secara administrasi, pekerjaannya cukup memenuhi persyaratan di Mitra Abadi. Keuletan dan intuisinya cukup baik. Setahu saya, dia tidak punya banyak musuh. Wanita lembut, terkesan sopan santun pada bawahannya. Dia percaya diri, ulet, dan loyal pada siapapun. Baiklah. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di kantor saya. Tapi perlu diingat, suatu hari kami memerlukan Anda. Anda tidak akan keberatan untuk membantu kami. Saya akan bantu. Oke, terima kasih. Sila, saya baru saja diinterogasi oleh pihak kepolisian. Satu saat, pihak kepolisian akan datang menyelidiki perusahaan ini. Mungkin kamu mengerti maksud tujuan saya. Saya juga mengerti. Tapi bagaimana kalau struktur kekaryawanan kita bahas kembali? Maksudmu? Agar beban pikiran Bapak
bisa terkurangi dengan adanya wakil Bapak yang seharusnya dipegang oleh Jin. Dalam situasi sekarang ini, saya belum dapat memikirkannya. Karena kematian Jane belum dapat terungkap. Kamu harus tahu itu. Ya? Iya, Pak. Tidak ada maksud apa-apa. Karena semua rekan saya sudah menganggap saya jelek. Pergi. Kapten Franz, di sini, di tempat ini, banyak terjadi perselingkuhan, kolusi, seks, dan kriminal.
Kenapa bisa begitu? Di sini pula saya mendapatkan ungkapan puisi saya. Dan selanjutnya saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Karena itu hanya sebuah ungkapan. Namun penafsirannya lain. Jadi itu maksud puisimu? Ya, karena puisi adalah karya sastra, sehingga memerlukan disiplin berpikir yang ketat. Motif kembang antara motif bunga ros dan kupu-kupu serta garis restorasinya merupakan satu karya cipta pembaharuan. Khususnya bunga ros. Oh ya? Iya. Dari berbagai jenis batik, bunga ros adalah keindahan, kasih sayang bagi setiap orang yang diberikan. Sebentar, saya ambilkan resepnya. Ini, Pak. Maafkan saya, Pak. Tidak apa-apa. Ini juga merupakan suatu keindahan. Keindahan yang kita rasakan akan menimbulkan suatu kenikmatan. dari 15 provinsi yang kami tinjau. Nilai komersilnya juga banyak digemari oleh kaum wanita dibanding dengan jenis batik motif kupu-kupu. Begitu, Pak. Lapor, Cap. Silakan. Menurut pengakuan seorang mahasiswi di Universitas Prapanca, bahwa korban bernama Jane pernah mengikuti kuliah selama 2 tahun di Fakultas Ekonomi Surabaya. Selanjutnya. Ini, Cap. Ini mahasiswa-mahasiswi Prapanca, Fakultas Ekonomi Surabaya. Dan menurut pengakuan seorang dosen sastra, bahwa korban gemar membaca buku-buku sastra dan sajak. Di balik itu, ia juga menyenangi lukisan dan menggemari binatang kupu-kupu sebagai lambang keindahan. Tampaknya korban mendesain kupu-kupu ini bukan untuk dijadikan lukisan, melainkan sesuatu konsep yang dikomersilkan melalui benda. Itu benar, Pak. Karena menurut pengakuan si dosen, korban pernah mengirim surat pada saudara Tommy Antonius untuk bertanya tentang falsafah kupu-kupu. Dengan melalui rekomendasi dari dosennya itu, Pak.
Sekarang saatnya Anda berbahagia. Karena persoalan Anda telah selesai. Apa? Telah selesai? Ya. Kami telah menemukan jati diri korban. Bahwa korban salah satu mahasiswi di Surabaya. Menurut keterangan salah seorang dosennya, korban gemar membaca buku dan puisi karya Anda sendiri. Dan sebagai wanita yang loyal pada nilai berkesenian, korban juga tercatat menyenangi lukisan dan kupu-kupu. Kupu-kupu? Sebab itu, seorang dosen memberikan alamat Anda di Jakarta. Karena korban ingin bertanya pada Anda tentang falsafah kupu-kupu. Tommy, dalam hidup ini, untuk membenarkan suatu kebenaran yang kita akan katakan benar, kita harus menemukan bahan pembenaran sebelum kita meyakinkan kebenaran itu. Mengerti? Ngapain kamu kemari? Sila. Oh, jangan, Renaldo. Di sini bukan tempatnya. Berupa apapun tempatnya, itu merupakan kenikmatan.
bertugas menjalankan struktur program yang saya berikan. Jangan mengira itu gampang. Menjual itu tidak mudah. Saya tahu dan tentu Anda juga sudah tahu bahwa tujuan Bapak Edi Fong bukan hanya sekedar berproduksi lalu menjual, tapi harus beruntung. Baik, saya mengerti. Saya berjanji akan menjalankan struktur organisasi Mitra Abadi sesuai dengan program Anda. Ya, itu yang saya inginkan. Sesuai dengan program Anda. Ya, itu yang saya inginkan. Karena Mitra Abadi hanya terdiri dari beberapa mesin dan sejumlah karyawan kecil yang bertujuan untuk kaya, bukan sekedar memberi kesempatan berkarya dari segelintir orang-orang idealis. Halo, Kapten Franz. Ya, saya sendiri. Saya sudah menemukannya, Pak. Ketika saya hadir di rumahmu, pancaran sinar di matamu membuat saya larut dari tatapan seorang laki-laki. Saya juga terlarut ketika fotomu terjatuh pada cita rasa lelaki, sehingga membuat saya terkungkung dalam sentuhanmu. Apakah Bapak menginginkan cinta pada saya? Kalau memang cinta itu datang, maka yang bercinta pun akan larut dalam perasaan, sentuhan, dan cinta. Bukankah begitu, Sila? Bila saatnya tiba, cinta itu akan datang pada keindahan yang berbeda. Dan saya suka bercinta. Luar biasa. Saya sangat suka tarian itu. Itu hanya bagian dasar dari tarian seksual antara yang menginginkan dan yang diinginkan. Apakah kamu menginginkannya, Sila? Sebagai yang diinginkan, saya hanya mengikuti keinginanmu. Sila, apakah kau memakai pakaian dalam untuk menutupi kulitmu, Sila? Perlu Anda tahu bahwa kehadiran saya malam ini ke rumahmu tidak mengenakan pakaian dalam. Mari kita mulai.
Laras. Kenapa? Kamu sakit? Tidak, Pak. Saya cuma memikirkan orang tua saya. Orang tuamu sakit? Tidak. Laras, saya tahu perasaanmu. Bahwa di balik sinar matamu terdapat suatu kenikmatan. Kalau saya tidak dapat melayani keinginan yang Bapak inginkan, mungkin saya bukan wanita yang dapat menyempurnakan keinginan Bapak, seperti Jane atau Sheila. Karena saya ditakdirkan sebagai wanita yang hanya memiliki cita rasa yang rendah. Sekali lagi, saya minta maaf, Pak. Ini data-datanya sudah lengkap. Oh ya, saya akan pelajari secepatnya. Ini, Bu. Menurut rapat para pemilik saham, Anda telah lalai menjalankan tugas yang saya percayakan. Maksud Ibu? Begini, tentang produktivitas batik kupu-kupu
yang dinilai oleh tim produksi telah mengalami keuntungan besar bila dibandingkan dengan produktivitas batik bunga ros yang Anda anggap baik. Begini, Bu. Sebaiknya kita adakan rapat kembali pada pemilik saham. Saya kira tidak perlu dirapatkan kembali. Buang waktu. Ini. Dalam file ini terdapat bukti-bukti yang jelas yang kamu setujui tentang struktur organisasi antara batik kupu-kupu dan bunga ros. Telah terjadi perselingkuhan serta manipulasi yang mengakibatkan kerugian besar bagi Mitra Abadi. Tidak perlu. Ini buktinya. Sebentar, Bu. Saya ke ruangan saya sebentar. Iya. Permisi.
Halo? Larasati. Laras. Eddie Fong meninggal dunia. Apa? Meninggal? Di mana beliau sekarang? Di ruang otopsi. Saya harap Anda datang kemari. Ya. Ya, saya akan segera ke sana sekarang. Kapten Franz, Bagaimana? melalui penyelidikan dan pemeriksaan yang intensif, hasil akhir dari kedokteran, bahwa kematian Eddie Fong akibat pembunuhan yang direncanakan melalui obat asma yang dimasukkan zat racun cyanide sehingga melemahkan jantungnya, kan? Kalau begitu, Renaldo. Peltuyai, Iya, Cap. siapkan anak buahmu. Lalu datangi tempat Renaldo. Siap, Cap. Kerjakan. Kerjakan.
musyawarahmu dengan Sila sudah berakhir, yang telah merencanakan pembunuhan Jane dan Edifong. Belum. Masih ada satu lagi yang belum terselesaikan. Satu lagi. Sewaktu kamu melihat saya bercumbu dengan Sheila di toilet, bukankah kamu merasakan kegairahan itu? Sekarang, di rumahmu ini hanya ada kita berdua. Separan. Kamu kira dengan menghancurkan rencana saya dengan Sheila, merasa diri kamu bersih? Bunuh kamu. Hasil transfernya. Ayo, ambillah. Selanjutnya kita menikah. Kamu kira aku bangga menikah dengan seorang pelacur seperti kamu yang hanya bisa menjual diri untuk menjadi cepat kaya? Fernando, kenapa kamu? Kamu mabuk? Ini makanan. Ayo buka. Buka.
Kamu dan kamu munafik. Kalian semua munafik. Tidak ada satupun di antara kalian yang dapat dipercaya, karena semuanya merupakan panggung sandiwara. Itulah kalian. Seperti kamu, orang yang selalu memandang curiga terhadap orang lain, sehingga dirimu pun patut dicurigai karena ingin dimiliki. Sama seperti dia. Karena tidak percaya diri, maka terlalu gampang untuk melepaskan cintanya untuk berselingkuh terhadap orang yang punya jabatan serta uang. Sehingga ia bisa melupakan kekasihnya. Itulah kehidupan wanita yang bermental pelacur. Seperti kamu dan kamu. Jane, Edifon adalah bagian korban dari saya. Dan malam ini pula, titik kehidupan kalian berdua ada pada saya. Sandiwaramu telah berakhir, Renaldo. Apa pendapat Bapak setelah terbongkarnya kasus pembunuhan 3 nyawa ini, Pak? Mengakhiri kasus pembunuhan 3 nyawa dengan berbagai bukti-bukti otentik adalah sebuah rencana yang dilandasi kekerasan seks dan kriminal. Atas dasar dendam pribadi akibat latar belakangnya, maka melalui pemeriksaan akhir kami berkesimpulan bahwa sesungguhnya Renaldo adalah seorang lelaki penderita psikopat. Bapak Hakim Ketua yang terhormat, saya berkesimpulan bahwa terdakwa Renaldo ini adalah manusia yang egois. Setiap melihat perempuan, lalu timbul rencana jahatnya untuk menyingkirkannya. Lalu... Tidak, saya tidak mendiskriminasi. Saya bukan mendiskriminasi. Saya tidak Bapak mendiskriminasi. Saudara penuntut umum, biarkan dia bicara, mengungkapkan perasaannya. Saya tidak pernah sedikit pun terlintas dalam benak saya untuk mendiskriminasikan wanita. Karena saya lahir dari seorang wanita
Bahkan saya pernah mencintai seorang wanita. Karena wanita sebagai tombak untuk menumbuhkan rasa kasih sayang pada seorang laki-laki. Namun kasih sayang itu tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Sebaliknya, mereka malah mencabik-cabik perasaan saya. Karena mereka tidak memiliki cita rasa. Maka tumbuh niat saya untuk membunuh mereka dari akar murka. Bukan diskriminasi, tapi menuai bencana dari sisi kehidupan seorang wanita dari akar murka. Karena mereka lupa bahwa sesungguhnya laki-laki itu adalah program perlindungan mereka. Dan sebagainya. Menimbang bahwa setelah mempelajari surat-surat bukti yang dilampirkan oleh saudara jaksa penuntut umum, antara lain surat keterangan dari dokter jiwa mengenai tingkah laku terdakwa dalam persidangan yang tidak berperilaku sebagai manusia normal, maka kami berpendapat bahwa tuntutan hukuman yang didakwakan kepadanya harus dinyatakan gugur demi hukum. Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan, memutuskan menyatakan bahwa terdakwa Renaldo terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap 3 orang. Akan tetapi, dia tidak bisa dihukum. Dan kami memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar kepada terdakwa diserahkan kepada rumah sakit jiwa. Tuhan, ampuni dia. Karena apa yang dia perbuat, dia tidak tahu. Laras, saya telah merasakan bahwa kita lupa tentang cita rasa. Karena kita terselubung dalam rasa takut. Di dalam hidup ini, tidak ada yang perlu ditakuti selain rasa takut.